Halo teman-teman, hai hai hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya juga ya. Oke guys, pagi ini kita akan lanjut pembacaan kita secara umum ya. Kita akan baca general reading ya. Oke, tema pagi ini Mas Do akan angkat ya. Mengapa sih dia cuek? Mengapa sih dia jutek ya atau judes ya, cuek, judes kepada diriku. Ya, kita ingin lihat mengapa sih ya dia itu cuek, judes gitu ya. Suka marah-marah sama diri kita. Padahal kamu bingung, kayaknya kamu merasa nggak ada salah. Yuk tak shuffle dulu. Jadi mungkin di sini di kehidupan kamu lagi ada seseorang yang lagi mendekat nih. Tapi anehnya dia itu suka kayak judes ya, jutek ya, suka kepo banget dan marah-marah. Ada apa gitu? Kamu kan jadi bingung mengapa orang ini. Pasti ada dong ya di hidup kita yang orang kayak gitu ya, yang kita nggak kenal tiba-tiba datang judes, mulutnya kasar gitu ya. Mengapa dia cuek ya kepada aku? Tak tarik-tarik dulu. Oke. Ini bisa untuk tetangga, bisa untuk orang yang baru mendekat, bisa untuk rekan kerja ya, bisa untuk teman ya, bisa untuk sahabat juga ya, banyak lah. Mengapa dia cuek, judes dan jutek kepada aku ya? Kita tarik banyak dikit ya biar panjang pembacaannya. Karena ada request, Mas kalau 10 menit kayaknya pendek banget deh. Oke. Kita coba tarik perbanyak kartunya aja gitu ya kan. Mengapa dia cuek dan judes kepada aku? Nih, tarik yang pertama. Di sini ada gambaran Four of Swords. Apa ini Four of Swords? Four of Swords adalah gambaran sakit hati, ya. Sakit hati dengan yang apa kamu miliki. Jadi teman-teman dari kartu yang pertama udah kelihatan. Mengapa sih dia ini kalau datang-datang itu kayak ada aja salah kita gitu ya. Dia kayak menyalah-nyalakan lah gitu. Intinya seperti itu. Ini kamu motor gede banget, kamu gini-gini. Pokoknya dia menyalahkan terus gitu. Kenapa? Ternyata dia iri, ya. Ada sakit hati sama kamu. Bisa jadi mungkin dia suka sama pasangan kamu tapi nggak kesampaian. Atau dia suka dengan mobil kamu, dia nggak bisa beli. Atau dia suka dengan rumah kamu, dia nggak punya rumah seperti kamu. Bisa. Iri adalah penyakit hati yang sangat besar, teman-teman. Iri juga adalah penyakit hati yang membuat kita itu rusak pertemanan, tetangga, sahabat gitu ya. Jadi si dia ini teman-teman nggak senang ya, atau iri ya, atau merasa tersaingi ya. Sehingga apa? Dia itu melampiaskan kekesalannya. Ini bisa juga rekan kerja. Misalnya contoh kamu baru naik jabatan, dia udah lama kok nggak dia sih yang naik. Ya mungkin secara kinerja lebih bagus kamu gitu ya kan. Nah jadinya apa? Dia kayak itu tadi, suka kayak mensabotase, suka kayak yang marah-marah, suka kayak fitnah. Nah itulah cuek, judes itu judes gitulah. Intinya nggak seneng gitu ya. Kenapa? Kamu kan kayak merasa kayak Anda nggak ada salah, emang kamu nggak ada salah. Tapi dianya ini merasa itu tadi, tersaingi, merasa iri gitu loh. Ya, itulah Four of Swords. Iri hati. Iri hati ini berat teman-teman. Ya, dia rela berbohong. Nih contoh, kalau tetangga dia rela berbohong sama orang, itu lihat tuh dia pesugihan. Itu tadi iri. Kalau di pekerjaan, bos lihat bos dia tadi gini, masuknya telat, padahal kamu datang paling pagi. Itulah iri hati. Dia rela berbohong untuk menjatuhkan kita. Ya, nih ada gambaran tripentakel ini, mukanya ini muka banyak muka gitu loh. Maksudnya apa? Di depan kamu dia manis, di depan si ini waduh ngomongin kamu. Nanti di depan kamu baik lagi, yo cerita, wah kamu ini hebat ya, kamu gini-gini, ganteng, cantik ya, jabatan bagus, kerja bagus katanya. Tapi di belakang kamu dia memburuk-burukkan. Lihat tuh, aneh ya, dia nggak kerja tapi gini-gini kok ada uang ya. Lihat tuh, dia ini kemarin baru ini udah ganti ini pasti banyak hutang. Ya intinya apa? Dia nggak seneng ya. Jadi orang ini teman-teman, kenapa Mas Do dia ini kayak apa sih masalah hidupnya? Sebenarnya hidupnya itu emang banyak masalah. Tapi dia emang suka nambah masalah gitu ya kan. Kalau kita udah banyak masalah, hidup kita udah banyak problem yang ditambah ya kan. Orang yang kayak gini dia itu nggak ada kegiatan ya. Jadinya apa? Itu tadi nggak bisanya mengganggu orang ya. Lihat kamu lagi kan, apa mungkin itulah tidak kesampaian di dirinya guys. Mungkin ya itu dia pengen banget pasangan kamu ganteng atau cantik gitu. Dianya nggak kesampaian ya, jadinya itulah memburuk-burukkan, ini pasti pakai pelet nih ya kan. Kalau uang misalnya, wah lihat tuh dia baru beli mobil ini pasti ngutang nih, pasti begal orang katanya. Intinya dia akan memfitnah kamu ya, sama kayak di rekan kerja yang saya bilang. Dia mungkin udah lama kerja, kok nggak dia yang naik, ternyata kamu ya, mungkin secara kinerja lebih bagus kamu gitu ya kan. Jadi kita di pekerjaan itu bukan harus cukup lama kita bekerja akan naik jabatan, belum tentu.
Orang akan mengambil kita bekerja kalau kita kerjanya bagus. Nah, si dia ini tadi dari sifatnya aja kan udah nggak bagus nih. Jadi mengapa kamu dipilih ya karena kamu orangnya nggak gini ya, nggak jail lah, apa nggak jaim apa sih bahasanya yang nggak rese kali ya bahasanya ya gitu ya kan nih. Temperance nih. Dia iri dengan keseimbangan kamu. Kamu itu tadi lah, mungkin di keluarga bahagia, punya anak gitu ya kan, punya pasangan yang setia, baik gitu dan dia kebalikannya, pasangannya jahat, ya pasangannya suka mabuk-mabukan. Jadi itu ada iri hati, ya. Cuman caranya itu salah gitu. Dia iri tapi menjatuhkan orang lain ya. Itu biasanya orang sirik ya, dia nggak mampu jadinya apa? Bisanya menjatuhkan. Sama mungkin kalau di jabatan kamu kok bisa naik cepat, dia kok nggak naik-naik, jadinya apa? Itu iri. Ya, dan sehingga dia menjelek-jelekkan kamu. Ada aja ngomong sama orang sehingga orang marah sama kamu. Pas dikonfrontasi kan, kamu tahu dari mana? Dari si ini. Lah, emang aku ada ngomong kayak gitu? Nggak ada loh. Ini fitnah. Jatuhnya dia memfitnah. Ya. Nah, itulah tadi teman-teman. Bahayanya kalau kita memiliki sifat iri. Kalau kita ada rasa iri atau rasa dengki. Ya. Nggak seneng. Ya, dia ini orang kayak gini guys. Dia nggak seneng lihat orang lain seneng gitu. Marah banget. Dan dia kalau dia yang lagi senang, nah bukan main ya kan, sombongnya luar biasa. Oh lihat nih aku baru beli ini, wah lihat aku gini. Nah pasti kamu tahu siapa orangnya. Kita nggak usah sebut nama lah ya, kita sebut ciri-ciri aja ya kan. Orang kayak gini ada ya, jangan salah ya. Nih orang kayak gini nih ada. Jadi dia nih cuek, judes gitu ya sama kamu tuh, kayak apa ya, kayak selalu ada masalah aja sama kamu. Sebenarnya kamu nggak ada masalah sama dia, dianya aja yang cari-cari masalah seperti saya bilang, karena iri tadi. Nih, dia juga iri dengan kesuksesan kamu, the world kamu. Dia iri banget ya. Lihat kamu bisa bangun rumah, lihat kamu bisa bekerja. Sebenarnya yang diirikannya dia itu salah dia juga. Kenapa dia nggak kerja keras? Kamu bisa membeli ini, membangun ini, dapat jabatan baru karena kerja keras kamu, ya kan? Ya kita harus fair dong. Ngapain kita iri sama kerja keras orang lain? Kalau dia juga gitu bagus. Seharusnya dia kan kerja keras juga. Kalau hanya toh sebatas iri dan dia nggak kerja keras, dia nggak akan sukses-sukses juga gitu. Kadang itulah kita ini suka kadang menjudge orang ya. Wah kamu ini kok bisa sih beli rumah gini-gini, kamu pasti ngutang ya, pasti curi ya. Dia nggak tahu. Di balik kerja keras kamu, mungkin kamu kerja jauh ya kan di luar negara. Ya orang hanya lihat pas kamu pulang udah bangun rumah gini-gini, wih pasti kamu mohon maaf ya kerjanya yang nggak baik ya di luar. Orang akan fitnah, ada. Karena dia nggak mampu teman-teman ya. Ada kejadian ada seperti saudaranya Mas Do, dia kerja di luar negeri ya, nggak apa sebagai TKW lah gitu. Pulang tentu kan ke kumpul ya, dia emang orangnya hemat, ke kumpul pulang beli tanah, beli rumah, bangun, beli kebun. Tetangganya ngomong, oh kamu pasti jadi ini ya, mohon maaf ya, dia ngomong kasar gitu, wanita malam ya di sana. Itu Mas Do aja denger sakit gitu loh, saudara Mas Do digituin. Dia nggak tahu kerja kerasnya saudara Mas Do itu ya kan, jauh di sana ya kan, jauh dari keluarga. Dia makan seadanya demi apa? Demi keluarga. Nah sedangkan dia yang hanya bisa ngomong ya kan, nggak ada, udahlah boros ya kan, nggak mau nabung, terus dia gagal nyalahin orang. Nah orang yang kayak gini lah saya bilang nggak akan pernah sukses. Iri ya kan. Jadi akan ada aja salah kamu. Jadi walaupun kamu bilang A, dia akan bilang C ke orang lain. Jadi percuma kita ladenin orang kayak gini nih, biarin aja ya. Biarin aja orang kayak gini, nanti dia capek sendiri ya. Jadi kalau kamu difitnah orang gini, biarkan. Kalau emang ada sampai polisi ya kita tunjukkan bukti kita gitu ya kan. Ini orang yang iri aja, dia itu tadi guys, dia kepengen kayak kita tapi dia nggak mampu, jadinya itulah menjelekkan, menjatuhkan ya kan. Nih Six Pentacle nih gambaran yang kamu kumpul, dia marah banget gitu. Melihat kamu mungkin sekarang udah ada kebun, ada rumah, dulu susah ya kan, lebih susah dari dia gitu. Dia nggak seneng guys, dia itu pengen kamu tuh di bawah dia terus ya. Nah jadi saat kamu udah naik, dia tuh jadi kayak marah gitu. Kenapa sih kok kamu bisa sukses? Ya bilang aku kerja keras, gituin aja ya kan di mukanya. Lah kayak nggak kayak kamu tidur-tiduran aja gitu ya. Orang yang kayak gini harus apa ya, dibungkam dengan karya, dengan hasil kerja kita. Tapi kita bungkam gitu pun tuh tadi dia akan fitnah orang ya, ngomong yang aneh-aneh. Ini aneh banget nih, dia ada ini pasti nih, di sana dia mencuri nih, pasti dia gini-gini. Itu tadi dia akan memfitnah-fitnah kita ya. Itulah tadi teman-teman, mengapa awalnya nih tadi, sumber awalnya Four of Swords. Nggak senang, iri hati ya, dengki gitu. Inilah orang yang kalau memiliki sifat iri yang saya bilang tadi ya,
akan selalu mencari kesalahan orang lain gitu. Yang nggak ada salah pun dibuat jadi salah sama dia, ya. Nih The Fool. Kalau dia nggak berubah kayak gini-gini juga, ya ini tadi, dia akan dikucilin, akan dijauhi, bahkan mungkin udah dijauhkan sama orang. Karena males gitu ya kan, berhadapan sama orang yang kayak gini. Nggak bisa diomongin guys, kita omong gini dia akan lebih ngotot. Ya. Inilah sebenarnya orang bodoh. Orang bodoh itu guys ya, sebagaimana kita nasehatin dia akan merasa dia lebih pintar. Nah, itulah tuh, kita nggak boleh merasa tinggi gitu ya kan, harus merendah. Karena kita nggak tahu apakah kita salah. Ini kayak gini dia nggak peduli, dia taunya dia yang benar, yang lain salah gitu. Jadi nggak bisa dinasehatin. Bagaimanapun kalian nasehatin pasti akan bebal mental gitu loh, ya. Jadi itu salah satunya ya dicuekin aja, ya. Biarin aja dia mau ngomong apa gitu. Tapi emang pasti panas juga ya, kerja keras kita dihina-hina dia, ya, diomongin dia yang ini yang itu ya kan, yang tidak benar dibuatnya kayak gini ya kan. Nih ada gambaran Six of One, dan dia ini selalu memantau guys, dia selalu memantau, stalking kamu ya, apa yang bisa dijadiin gosip digosipin gitu. Dia akan selalu lihat aja, ada salah sedikit kamu habis lah tuh, digibahin aja satu kampung sama dia, ya. Ini orang-orang yang nggak seneng tuh kayak gitulah. Emang sengaja dia selalu kadang emang datang-datang ke kamu itu tadi, pura-pura baik itu tadi, mencari kesalahan ya kan, untuk dijadiin bahan fitnaan lah, bahan hinaan gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ya karena itu tadi, dia nggak mampu. Dia mau sombongin barang lebih kaya kamu, mau sombongin pasangan lebih ganteng atau cantik punya kamu, jadinya apa ya, fitnah orang jadinya. Dia fitnah kamu bisanya ya, dia tuh pengen kamu itu selalu dibawa. Tapi kan nggak bisa gitu ya kan, kita bisa sukses ya tergantung kita gitu. Emang dia siapa melarang-larang kita nih. Dan akhirnya apa, ujung-ujungnya dia sakit hati sendiri, Nine of Cup dia. Ujung-ujungnya sih dia ini sakit hati sendiri gitu. Sakit hati sendiri lihat kamu sukses, sakit hati sendiri lihat kamu kaya itu kan. Inilah, ini yang tipe orang saya bilang orang iri hati ya. Jadi ya harap malum aja ya teman-teman ya, orang kayak gini pasti ada, bagaimanapun kita ya, kerja keras kita kayak gini pasti dihina dia ya kan, pasti dibilangnya salah gitu. Ini ada kelihatan kenapa dia cuek, judes, jutek gitu ya, mengapa dia selalu aja merendahkan ini, ada ketidakmampuan atau keirian hati ya. Oke, sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.